Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Tapi seberapa jauh sih kita kenal sama perjuangan beliau yang luar biasa dalam Perang Jawa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Perang ini adalah salah satu perlawanan terbesar melawan penjajah Belanda. Dan ceritanya benar-benar epik. Bayangin, saat itu kondisi rakyat di Jawa lagi susah banget. Belanda lewat VOC ikut campur urusan internal keraton. Seenaknya mengangkat dan menurunkan raja. Pajak yang dikenakan ke rakyat juga makin mencekik. Belum lagi banyak bangsawan yang tanahnya diambil paksa oleh Belanda. Situasi udah panas banget. Puncaknya, ada satu insiden yang seolah jadi percikan api di tumpukan jerami kering. Marah besar, Pangeran Diponegoro memerintahkan anak buahnya untuk mencabut patok itu dan menggantinya dengan tombak. Nah, dari sinilah Perang Jawa resmi dimulai pada tahun ke-1825. Pangeran Diponegoro bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Beliau itu ahli strategi perang yang jenius. Menghadapi pasukan Belanda yang persenjataannya lebih modern, beliau nggak memilih perang terbuka. Beliau menggunakan taktik gerilya, atau yang beliau sebut perang sabil. Apa itu perang sabil? Jadi, pasukannya akan menyerang secara tiba-tiba dari tempat persembunyian, seperti hutan atau perbukitan, lalu menghilang lagi dengan cepat. Taktik ini bikin pasukan Belanda kelimpungan. Mereka nggak terbiasa bertempur di medan yang sulit dan melawan musuh yang nggak kelihatan. Pangeran Diponegoro juga sangat cerdas dalam memanfaatkan kondisi alam Jawa. Beliau menjadikan gua-gua, seperti Gua Selarong, sebagai markas strategisnya untuk merencanakan serangan dan bersembunyi. Dari sinilah semua komando perang diatur. Pasukan Belanda jadi frustrasi karena setiap kali mereka mencoba mengejar pasukan Diponegoro sudah lenyap ditelan lebatnya hutan Jawa. Serangan gerilya ini sangat efektif dan berhasil merebut banyak wilayah dari tangan Belanda di awal-awal perang. Perjuangan sebesar ini tentu nggak dilakukan sendirian. Pangeran Diponegoro didukung oleh banyak pihak. Siapa aja mereka? Pertama, ada para bangsawan yang juga nggak suka dengan campur tangan Belanda. Salah satu yang paling terkenal adalah Sentot Alibasyah Prawiro Dirjo, seorang panglima perang muda yang sangat gagah berani dan ahli taktik. Kehadirannya benar-benar jadi momok menakutkan bagi pasukan Belanda. Selain para bangsawan, dukungan terbesar justru datang dari rakyat jelata dan para ulama. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai sosok yang religius dan dekat dengan rakyat. Bagi mereka, perang ini bukan cuma soal politik, tapi juga jihad. Perang suci membela agama dan tanah air dari penindasan kaum kafir. Salah satu tokoh ulama yang paling berpengaruh adalah Kiai Mojo, penasihat spiritual Pangeran Diponegoro. Beliaulah yang mengobarkan semangat jihad di kalangan rakyat, sehingga ribuan orang dari berbagai desa rela bergabung menjadi laskar perang, gabungan kekuatan militer para bangsawan. Semangat jihad dari para ulama dan dukungan penuh dari rakyat inilah yang membuat perlawanan Pangeran Diponegoro begitu dahsyat dan mampu bertahan selama 5 tahun. Dari 1825 hingga 1830, Perang Jawa adalah bukti nyata bahwa semangat persatuan dan cinta tanah air bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk melawan penindasan. Beliau mengajarkan kita tentang arti keberanian, kehormatan, dan pantang menyerah. Nah, itu dia cerita singkat tentang epiknya Perang Jawa. Keren banget kan perjuangan Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya? Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.
biar kita bisa terus belajar sejarah bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.